Bapak, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami akan duduk di kaki-Mu Tuhan, terutama urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti rencana-Mu buat kami semua. Terima kasih, terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang jauh dari sempurna, Tuhan urapi Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Thank you TVV semuanya, tim yang luar biasa, thank you. Baik Bapak Ibu, tahun lalu saya juga diundang ke tempat ini, thank you buat Pak Andi. Ada yang ingat gak tahun lalu saya khotbahnya apa? Nah, gitu kan. Datang lupa, takutnya seperti itu gitu ya. Oke, gak apa-apa, saya hanya ingin sampaikan beberapa hal tempat ini karena situasi tidak memungkinkan. Saya juga ngerti pasti ada yang pengen buru-buru pulang gitu ya. Takut ketemu, takut ngumpul-ngumpul, takut ketularan katanya gitu ya. Baik, tema sharing saya pagi ini adalah krisis ekonomi global atau saya singkat KEG atau krisis iman. Nah ini penting sekali Bapak Ibu ya, memang KEG ini dalam beberapa hari terakhir kalah dengan virus corona. Ya, kalau kita buka WA coba, banyakan firman Tuhan apa, banyakan tentang virus. Virus, saya sampai baca yang ini apa sih gitu ya, virus. Memang kita tidak boleh lengah, betul, saya setuju ya. Preventif itu harus gitu ya, pencegahan harus gitu ya. Bahkan saya juga di gereja kami di GBIJ sampai ditaruh di depan, maaf tidak jabatan tangan dulu gitu ya. Tempel tangan di dada aja gini, gitu aja katanya gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya tetap menghormati cara apapun. Tapi yang paling penting kita tidak boleh kehilangan iman. Karena kalau itu hilang, selesai kita Bapak Ibu, teman-teman, serius gitu ya. Nah perhatikan baik-baik, di medsos pun kita buka semuanya itu tentang virus corona. KEG-nya udah mulai tenggelam, padahal saya mau kasih tahu Bapak Ibu, KEG tidak kalah bahaya. Krisis ekonomi global. Ya. Bayangin kalau tiba-tiba ada PHK massal. Dan sudah terjadi Bapak Ibu ya. Indosat baru-baru ini memecat 677 karyawannya. Dapat golden handshake. Thank you, goodbye. Tapi kenapa tidak ada yang bersuara? Yang saya dapat informasi, golden handshake dapat 80 kali gaji. Weh, mantap. Saya juga mau kok kayak gitu ya. Langsung kita pindah usaha kok kayak gitu ya. Itu Indosat. Di YouTube coba lihat YouTube. Begitu diputar truk, itu tetap aja yang mendominasi itu trendingnya adalah virus. KEG juga lumayan kalah lagi gitu loh ya. Internet apapun beritanya, WA, semuanya mengenai virus corona. Nah coba, ada nggak virus corona di Alkitab? Hah? Ada? Oke, yuk kita buka Bilangan 14 ayat 12. Bisa bantu saya multimedia. Bilangan 14 ayat 12. Nah ini dia, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat ini bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Amin. Nah Bapak Ibu, penyakit sampar dalam bahasa aslinya adalah tanato atau plak. Ya. Artinya adalah wabah penyakit yang efeknya luar biasa terhadap manusia. Ya ini corona. Ya, seberapa terganggunya kita dengan masalah seperti ini. Saya harap kita semua tidak sampai terlampau lebay. Ya, oke, sekali lagi preventif harus. Mau jabatan tangan masih boleh, ya. Mau cuman begini juga boleh, nggak apa-apa, masing-masing aja. Kita punya daerah privasi yang kita juga mesti jaga, ya. Tapi jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Ini bahaya banget Bapak Ibu. Saya waktu renungan ini tanpa kita sadar, kita udah main digeser oleh dunia untuk tidak lagi lihat firman Tuhan. Kasih pada manusia itu mulai, ntar dulu ya. Ntar gue kalau ketemu lu ntar cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer. Waduh, cuci tangan semua, dilap semuanya. Bahkan teman saya sampai lebaynya dia beli tusukan gigi. Benar, tusukan gigi buat apa? Pencet lift. Tok gitu ya. Waduh, saya bilang kok gitu. Gue geli banyak orang mencet katanya gitu kan gitu. Apa-apa buka pintu aja pakai sarung tangan Bapak Ibu.
Bahkan saya dikirimin gambar dari dia seorang guru musik gitu ya. Ada muridnya latihan piano pakai sarung tangan. Ini sampai pakai sarung tangan beneran. Latihan piano. Kenapa? Geli pianonya pakai banyak orang katanya. Bapak Ibu kemarin saya ada beli di Indomaret yang grosir. Waktu ngantri, saya bukannya ras ya, bukan beli yang secukupnya aja gitu. Di belakang saya ada orang yang biasa jual Indomie. Dia beli 10 dus Indomie dan 3 jerigen sos tomat. Terus dia bilang gini, Pak, Bapak nggak pakai masker. Saya bilang, buat apa Pak masker Pak? Gitu. Buat cegah-cegah aja Pak. Saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak virus? Virus itu bukan karena dari mulut, dari hidung. Dari kuping juga masuk deh kuping. Dari mata juga masuk. Kalau mau Bapak pakai, maaf, seperti kayak dibungkus kayak dodolnya sekalian Pak, sampai bawah sekalian, saya bilang. Nah itu selamat, saya bilang kok kayak begitu, gitu ya. Terus dia, oh iya juga Pak. Pak, saya punya adik ipar dokter. Saya punya paman juga dokter. Saya sharing masalah virus ini, saya juga nggak ngerti, saya juga bukan dokter. Saya tanya, gimana cara transfer virus itu? Saudara, virus memang dibilang corona katanya tidak airborne, katanya. Dia bukan di udara, tapi dia nempel-nempel. Saudara, walaupun dia nempel, kalau ada angin dia terbang juga. Dan apapun yang terbuka dalam tubuh kita ini, dan berlendir, itu bisa sebagai sarana transfer sebenarnya, betul nggak? Kuping kita terbuka nggak? Terbuka. Mata kita apalagi? Nah terus mau gimana kita? Hah? Mau pakai dibungkus kayak dodol, dari ujung ke ujung begitu? Nggak mungkin, nggak napas kita. Saya bilang, Pak, virus itu nggak begitu, Pak. Nah, Bapak matanya masih terbuka, kuping terbuka, tetap masuk, Pak. Ya ampun ya Tuhan, katanya. Gitu ya. Terus gimana? Pak, kita tuh dibohongin sama penjual masker. Masker nggak nolong apa-apa, serius, Bapak Ibu. Ya, teman saya sampai stok di mobilnya berapa dus, buat apa? Habis pakai gue buang, katanya. Ya sudah nggak apa-apa lah, kalau memang punya duit kayak itu ya terserah. Tapi saya bilang, nggak bisa digituin virus. Ya, cara kerjanya beda sama apa yang kita pikirkan. Baik, Bapak Ibu saya lanjut. Perhatikan juga masalah KEG, ya, krisis ekonomi global. Jangan dipikir ini tidak akan jadi masalah. Ini berpotensi mengganggu kita semua. Ya. Indosat PHK 677 karyawannya, belum yang kita nggak dengar. Ya. Mall sekarang mulai sepi. Kemarin saya dikasih gambar dikirim teman-teman, salah satu gereja terbesar di Indonesia, di Jakarta maksudnya, saya nggak sebut namanya, nggak enak ya. Ternyata yang hadir dari sekian ribu bangku, cuma 3%. Hari ini dia memutuskan untuk ibadah online katanya. Tuhan Yesus, dia bilang online, gimana caranya online gitu ya. Setahu saya tidak ada aplikasi yang langsung real time begini, belum ada. Ada satu yang saya tahu, tapi itu berbayar, ya. Basic mesti bayar, dan itu tidak ada delay sama sekali, itu ada sekarang. Tuh, saya udah punya aplikasi, tapi saya nggak akan share kemana-mana karena ini buat saya pribadi, buat kerja sebenarnya gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Saya September tahun lalu, entah kenapa saya dibawa sama Tuhan tuh mengenal dunia saham. Saya ini nggak ngerti saham sama sekali, tapi nggak tahu kenapa. Ketika saya naik mobil, saya naik radio tentang saham, tentang saham. Biasanya kalau kayak itu saya nangkep sesuatu, ini Tuhan mau ngomong apa buat saya. September saya ikutin sekian seminar dan saya belajar saham, bukan main saham ya, belajar main saham. Dan saya berjumpa dengan seorang anak Tuhan yang punya usaha besar sekali di Jakarta dan dia bilang seperti ini. Michael, saya ketemu dia bulan Februari awal tahun 2020. Mike, you tahu nggak? Ini bahaya sekali untuk perekonomian Indonesia. Tanda-tanda keruntuhan ekonomi sudah ada tahun 2019. Saya slow down semuanya, saya punya usaha. Dan ini nggak tahu sampai kapan karena fondasi ekonomi itu runtuh. Yang saya mengerti gini, untuk orang awam aja ya, ada 3 bumper fondasi ekonomi. Kalau kena bumper 1, masih nggak apa-apa. Ada bumper 2 sama bumper 3. Kena nomor 2 sudah mulai parah. Kalau kena yang ketiga, kita nggak tahu cara ngangkatnya lagi. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mau kita punya kayak tabungan lah, tabungan 1, tabungan 2, tabungan 3. Kalau kena tabungan 1 masih nggak apa-apa, masih ada 2. Kalau kena kedua kita udah was-was, aduh tinggal 1 kan begitu ya. Begitu kena ketiga selesai. Nah saya tanya sama dia, Pak
Sekarang ini udah kena yang berapa? Udah kena ketiga. Nah, kita orang Kristen, kita katanya punya iman. Lihat KEG, lihat virus corona. Terganggu nggak kita? Terganggu nggak? Terganggu, ya. Secara daging saya pun terganggu. Ya, saya ini lagi masih kurang enak badan juga, Bapak Ibu ya. Saya 2 hari lalu saya agak flu, tapi untung karena ipar saya dokter, saya tanya, gue kena corona nggak? Gitu ya. Langsung aja lah gitu kan. Jangan panjang-panjang. Dia kalau emang ya gue langsung dirawat gitu. Dia punya metode pengertian, bilang, oh enggak, kok cuman kena flu biasa aja nggak apa-apa gitu. Cuman tadi pagi saya salah makan obat, Bapak Ibu ya. Jadi ada obat flu yang ada obat tidurnya. Saya minum tadi pagi, saya lupa, gitu ya. Pas saya sampai di mobil situ, kok gue ngantuk ya. Oh iya, aduh. Jadi tolong doakan supaya saya jangan melenceng khotbah kemana-mana, ntar takutnya saya ngawur-ngawur gitu Bapak Ibu. Oke, baik kita terus. Bapak Ibu, sekarang yang kita mesti tes adalah kadar iman kita. Ya, supaya jangan sampai apapun yang ganggu kita ini mengganggu iman kita. Bahaya sekali ya. Bayangin ke gereja takut. Waktu saya tadi hadir ini lihat begitu banyak jemaat yang hadir, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu, ini luar biasa. Serius. Tadi saya udah kebayang di otak saya gini, ya paling datang juga 5 orang, 10 orang, ya nggak apa-apa lah kita buka aja cool. Gitu ya, sharing-sharing kayak gitu. Ternyata hampir penuh loh. Ini GB Taman Modern tuh luar biasa loh. Serius. Ya. Nanti saya mau foto. Enggak, saya mau kasih lihat berapa tempat udah ketakutan ngumpul, serius. Lihatin nih, GB Taman Modern masih sangat kepingin hadir. Share yang kedua juga nanti penuh juga ya. Oke. Nah, Bapak Ibu di dalam Alkitab itu ada 365 kata jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan bilang sama kita kan setahun 365 hari. Hei, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut ya. Memang sekali lagi saya tidak bilang kita mesti lebay juga dalam hal seperti ini, tapi kita punya preventif masing-masing. Ya, kalau ada jemaat yang bilang, "Pak, saya nggak jabatan tangan dulu." Ya nggak apa-apa. Dia bilang, sombong banget lo gitu ya. Toto ada yang bersin di belakang nih. Haji, darah Yesus gitu. Jangan juga, jangan digituin gitu ya. Percayalah, kita semua dalam lindungan tangan Tuhan ya. Nah, sadar tidak sadar, Tuhan tuh mau kondisikan kita sebenarnya untuk kembali lagi kepada Tuhan. Tadi kan Pak Niko bilang, mari kita masukin puasa 40 hari. Jujur Bapak Ibu teman-teman, siapa yang puasa? Dan siapa yang tidak puasa? Jangan angkat tangan yang gak puasa. Jangan. Tapi berasa enggak Bapak Ibu? Sekarang kita apa-apa maunya ke Tuhan. Tuhan punya cara tuh banyak sekali ya. Saya juga punya teman, sahabat saya bahkan, kalau suruh puasa tidak pernah mau puasa. Alasannya apa? Gue asam lambung. Begitu mau puasa udah kayaknya udah nggak bisa nih, gue mesti ngisi nih katanya. Gitu ya. Selalu ada aja. Begitu corona muncul, Paniko bilang puasa gitu. Widih dia puasa. Kok aku puasa? Saya bilang memang Tuhan dahsyat. Gue nggak bisa robah lo gitu. Tapi Tuhan gampang robah kita semua. Ya, baru corona udah mau puasa. KEG sebentar lagi Bapak Ibu. Tapi jangan takut. Jangan takut. Paniko kasih 2 cara kita untuk keluar dari krisis ekonomi global dunia. Nomor 1 apa? Tahu nggak? Hah? Menabur. Kedua apa? Memberi. Nah ini langsung kan logika kita nabrak ya. Gue suruh hemat buat masa sulit, suruh nabur, suruh memberi. Ya saya harap Bapak Ibu ada ingat saya punya sharing yang tahun lalu tentang menabur itu seperti apa. Ikut Tuhan gak bisa pakai logika. Kalau matematika kita 5 tambah 2 sama dengan 7. Kalau Tuhan bilang 5 tambah 2 sama dengan 5.000 orang, sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan. Gak bisa saudara. Jadi kalau kita memasuki era seperti ini, Bapak Ibu teman-teman jangan pernah pakai logika kita. Serius. Minggu lalu saya dapat WA dari sahabat saya dari SD.
Udah lama gak ketemu, tiba-tiba dia WA, dia bilang gini, Mike, boleh gak minta tolong? Oh ya gimana, saya bilang. Boleh gak saya minta 300.000 untuk makan gue dan anak-anak gue. Bapak Ibu, saya nggak tega sama sekali. Saya tuh kalau udah kayak gitu, aduh, sampai sebegininya parahnya. Ya, dia kerja sebagai kontraktor bangunan dan tidak ada kerjaan selama 3 bulan ini, sepi. Dia punya 3 anak, kontrak rumah lagi. Dia mau pinjam 300.000 hanya untuk makan dia dan anak-anaknya. Saya nggak pikir 2 kali, saya transfer aja. Ya. Dan dia bilang dia pinjam, saya bilang nggak usah pinjam. Jadi sekarang untuk menabur sudah ada ladangnya Bapak Ibu, serius. Ya, jemaat-jemaat ini jangan jauh-jauh, di antara kita mungkin ada. Jangan jauh-jauh. Ya, tabur. Ya, sekarang apa sih beda menabur sama beda memberi itu ada bedanya apa tahu nggak? Ada yang ngerti nggak? Menabur dan memberi itu bedanya apa? Kan Paniko suruh 2 nih, menabur kemudian memberi. Ada bedanya nggak nih? Pasti ada, ya. Memberi itu adalah suatu kewajiban kita, ya, perpuluhan. Nah, ini saya ngomong lagi nih, persembahan sulung, persembahan sukarela, ini wajib, udah, ini memberi. Tapi menabur, seperti tadi saya dengan teman saya tadi itu menabur. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, ini tidak akan pernah mudah lagi buat kita, karena ini semua akan tabrakan dengan kita punya logika. Apakah jemaat ini tetap memberikan perpuluhan? Aminnya lemes loh Bapak Ibu ya. Saya harap kita mulai masuk ke langkah iman kita. Kalau Tuhan suruh, jangan pikir 2 kali. Serius. Ya, kasih perpuluhan. Siapa sih yang kasih persembahan sulung? Coba boleh angkat tangan enggak? Sedikit sekali persembahan sulung. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Saya ngomong sama Depmus saya di GBI JIS. Persembahan sulung ini sebenarnya kan agak sedikit, ya ada sekian versi penafsiran, ya. Dengarkan baik-baik. Yang dimaksud dengan sulung itu adalah kasih semuanya hasil Januari, tapi kasihnya di bulan Februari. Artinya kalau saya artikan singkat aja adalah ini 1 bulan gaji kita dikasih di bulan Februari. Sekarang lihat baik-baik. Kalau kita langsung kasih semuanya, kira-kira kita gimana posisi keuangan kita? Bisa terganggu. Saya bilang sama anggota Depmus saya, mau nggak cicil dari bulan Februari? 1/12 daripada total gaji kamu. Tiap bulan dicicil, tabung sendiri. Kumpulin sampai Januari, terkumpulnya kan 100%. Kasih. Atau kita belum berani kasih 100%, tapi kita mau komit, oke saya mau kasih setengahnya. Daripada saya punya penghasilan. Setengahnya ini dibagi 12. Cicil dari bulan Februari. Nanti Januari tahun depan kekumpul. Kasihkan. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita ada di GBI, di bawahnya Pak Niko punya pengembalaan, beliau sudah suruh kita untuk kasih persembahan sulung dan kita tidak kasih, kira-kira kita dimentor sama siapa? Ini bahaya Bapak Ibu ya. Dan teman saya ini, saya itu ada banyak teman yang tidak kasih. Saya ngomong terus terang aja nih. Karena pekerjaannya ada yang nge-grab, ada yang cukup sederhana gitu. Dia bilang, Mike kalau gue kasih gue makan apa? Saya ngerti, ya kita juga nggak boleh sembrono secara matematika, tapi saya mengikuti tuntunan dari gembala kita Pak Niko. Saya bilang, lu cicil, Bapak Ibu, dan dia cicil. Emang dia tidak kasih 100%, hanya kasih 50%, tapi dia cicil 12 kali. Dia kumpulin, dan dia kasih di Februari yang lalu, dia kasih. Saya tanya sama dia, you diberkati nggak? Mike, percaya apa nggak percaya? Ini gue mau saksi sama kamu. Saya nge-grab. Kadang-kadang kalau grab itu ada tingkatannya kan. Kalau belum sampai paling tinggi, itu kita dapatnya itu sedikit customernya. Nah dia karena on off, karena memang keterpaksaan dia punya fisik nggak gitu kuat, dapatnya tuh kadang-kadang aja customernya. Peringkatnya bukan yang paling tinggi gitu loh. Tapi karena dia kasih itu persembahan sulung, nggak tahu bagaimana itu bunyi terus handphonenya. Ceting, masuk lagi, accept gitu ya saudara ya. Udah mau nyampe, ceting, accept lagi, terima lagi gitu ya. Seharian tuh full. Dan dia bilang, Mike, gue baru tahu
ini ternyata Tuhan mau berkati kita caranya begini ya. Kita mesti korban dulu, percaya dulu sama Tuhan. Intinya gini, lu percaya nggak diberkati Tuhan? Ya, di luar sana kan banyak ngebully tuh. Wah, katanya begini sulung apalah apa, mau ngambil uang jemaat apa gini. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, saya karena dekat dengan Paniko, saya tahu keuangan beliau, dia nggak perlu duit. Dia nggak perlu, maksudnya gini, bukannya dia kaya raya, bukan. Dia bukan mau uang kita. Tapi beliau tuh rindu melihat kita semua tuh diberkati Tuhan. Apalagi di depan kita ada KEG. Siapa yang mau tolong kita Bapak Ibu? Mau nggak mau kita ke Tuhan pasti. Pasti ke Tuhan. Nyerah semua, ntar sana nggak ada kerjaan. Situ nggak ada kerjaan. Semua nggak ada kerjaan. And then kita mau apa? Nggak mungkin lagi. Ngarepin temen, aduh gue juga nggak bisa. Gue lagi turun nih. Gue punya omset. Macem-macem. Tapi saya mau kasih buat Bapak Ibu, Tuhan tetap ada buat kita. Ya, kalau kita nggak percaya mulai dari sekarang, bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, makanya temanya adalah ini KEG apa krisis iman kita, gitu ya. Nah perhatikan lagi, dulu jarang doa mungkin, ya, karena semuanya fine, oke, income masih bagus semuanya. Begitu dengar corona, KEG, coba perhatikan, mulai doa lagi nggak? Ya, mulai baca firman Tuhan lagi nggak? Dulu jarang puasa, sekarang mulai puasa. Firman Tuhan, saya sampai sempat dengar ada orangnya juga, maaf saya mesti katakan lebay. Lu coba hafalin Mazmur 91. Lu perkatakan sehari 10 kali. Setuju nggak Bapak Ibu? Dihafalin, diperkatakan 10 kali. Setuju nggak? Saya khawatir ini jadi kayak mantra. Sorry, firman Tuhan bukan mantra. Tapi biarlah itu firman Tuhan hidup dalam diri kita. Ya. Ayat 14 buat saya itu adalah remah buat saya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Tuh jadi buat saya itu nempel. Begitu dengar corona, tak gitu, itu muncul tuh ayat. Nah itu hidup namanya. Ya. Tapi kalau dibaca, diperkatakan 10 kali, hanya perkataan doang, saya khawatir tuh kayak mantra nanti. Ya, jangan Bapak Ibu. Ambil firman Tuhan yang jadi kekuatan mulut kita, itu dihidupi. Ya, coba multimedia Mazmur 1 coba dibuka deh. Ini penting, jadi jangan sampai salah dalam membaca firman Tuhan. Memang ada. Mazmur 1 tolong dong. Mazmur 1. Nah. Ayat 2. Nah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia suka sama Alkitab, ya. Dan merenungkannya siang dan direnungin. Apa sih Tuhan? Ini apa sih Tuhan? Apa Tuhan? Direnungin. Siang dan malam. Bukan diucapkan doang. Direnungkan. Sampai dia tuh hidup di dalam kita. Nah itu baru ada kekuatan. Ya, saya dulu pernah dengar ada yang mewajibkan, ayo sehari baca 10 pasal. Gitu ya. Anak saya sampai sekarang begitu, bangun pagi jam 5 langsung 10 pasal. Saya diemin dulu. Ini kan latihan disiplin bagus buat anak-anak muda seperti itu ya. 2 tahun lebih dia jalankan seperti itu Bapak Ibu. Saya tanya sama dia barusan, Devin, ayat yang paling mengena buat kamu, yang mana Devin? Sampai kamu tuh nempel, kamu pegangan buat kamu deh pokoknya. Dan saya kaget dengan jawaban dia bilang gini, nggak ada Pak. Saya bilang, Devin, robah. Tidak perlu lagi 10 pasal per hari, tapi ambil 1 ayat, kamu renung itu setiap hari. Karena bahaya sekali kalau kita tuh jatuh ke dalam liturgi. Bahaya, bangun, doa, nyanyi, udah selesai. Bukan itu Bapak Ibu, bukan. Nanti di akhir daripada saya punya sharing, ada satu video yang saya mau tayangkan, itu bagus sekali ya. Jadi kenapa kita mesti balik ke iman kita. Nah, lanjut. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kita tadi ngomongin iman. Kita mesti perlu iman. Iman itu apa sebenarnya? Ya. Yuk kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Nah ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangin.
dasar dari sesuatu yang kita harapkan, artinya kita nggak tahu kayak gimana, kita hanya berharap. Dan yang tidak kita lihat, semua itu bias. Tapi kita percaya ini iman. Ya, lanjut kita buka firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ayat 17. Yuk, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak akan pernah timbul kalau kita tidak mau baca Alkitab. Itu simpelnya. Ya, jadi siapa yang belum pernah baca Alkitab lagi, yang cuma sekedar baca Alkitab mungkin seminggu sekali, atau sebulan sekali, bertobat. Gak mungkin imannya timbul Bapak Ibu, serius. Ya, nah kalau kita gak punya iman, saya takutnya kita terseret dengan arus dunia ini, pelan-pelan gak berasa. Sebentar lagi chips yang di tangan sudah mau dipasang. Di Amerika sudah mulai ada uji cobanya. Bayangin kalau nanti diumumkan oleh Pak Jokowi, Bapak Ibu, para netizen, mulai bulan depan, semua transaksi kita tidak bisa lagi pakai kartu kredit, atau uang cash, atau e-tol, atau e-money, tapi semua harus pakai chips yang ditanam ke dalam tubuh Anda. Terus mau apa kita? Sedangkan dari firman Tuhan dikatakan bahwa itu lambang kekejian dan lambang daripada binatang. Yaitu 666. Siapa yang terima itu, goodbye sorga. Pasti ke neraka. Terus kita gimana mau makan, mau minum? Ini kayak begini. Iman kita akan dipojokkan seperti itu. Siap gak kita? Jawabannya ini. Kalau kita tidak punya landasan firman Tuhan dan tidak ada ayat yang hidup dalam diri kita, gampang banget kita akan diseret. Nanti kita kompromi, kan buat beli makanan doang. Ya kan? Kan buat beli bensin doang. Nggak apa-apa dong gitu kan. Itu chips kan nggak ada apa-apanya, nggak ada setannya kata gitu. Ada aja tuh seperti itu ntar. Udah deh tanam nggak apa-apa deh katanya. Ya, gampang sekali dirubah seperti itu. Karena kita nggak punya pegangan lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang apa bahayanya kalau kita tidak punya iman? Kita buka lagi Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini bahaya banget ya. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita nggak berkenan, kita kemana? Banyak orang bilang, khotbahnya surga neraka mulu. Bapak Ibu saya mesti ngomong terus terang. Ujung hidup kita tuh cuma 2 tempat itu kok. Serius, saya bukan mau nakut-nakutin, enggak. Saya pun mawas diri. Ya. Orang tuh gampang sekali di medsos bilang, lo khotbah lu neraka mulu, surga mulu katanya. Loh, kalau saya baik, ntar lu mau hidup berapa lama gitu. Paling kata Alkitab 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Setelah game, nah terus kemana? Cuma 2 itu, kalau nggak ke surga ya ke neraka, cuma 2 tempat itu aja. Nah Bapak Ibu, saya baru kehilangan 2 sahabat saya ya. Desember 27 tahun lalu, saya kalau dulu dari tahun 90-an main keyboard selalu berdua sama dia. Ya, usianya baru 43 tahun. Tapi tiba-tiba Desember 27 tahun lalu dia dipanggil pulang sama Tuhan. Saya nangis luar biasa, ya. Dan saya sampai bilang, Tuhan, saya udah umur tahun saya 52, ya. Tahun ini saya 52 tahun. Dia 43, Tuhan. Kenapa Tuhan panggil dia duluan? Kemudian belum lama ini minggu lalu juga pengerja dari GBIJIS yang sore. Umurnya 49, lebih muda dari saya lagi. Bapak Ibu teman-teman gak ada jaminan. Yang tua tuh
duluan dipanggil pulang, gak ada jaminan sekarang. Ya. Belum lama ini 2 anak muda di Amerika, anak Indonesia. Usianya gak sampai 20. Yang satu berenang, tenggelam, habis. Orang tuanya hanya mahal-mahal kasih kuliah di Amerika, pulangnya di peti mati. Satu lagi tabrakan mobil. Udah mau lulusan, tabrakan mobil. Saya bukan mau nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi entah di video terakhir kita nonton sama-sama bagaimana Benny Hinn kasih tahu sama kita semua waktu dia mengalami mimpi. Dia ngantri dalam tahta pengadilan Tuhan. Begitu banyak orang yang ngantri, ternyata terlampau banyak orang yang ditolak sama Tuhan. Saya mesti kasih warning ini buat kita semua. Jangan pikir, gue udah oke, gue udah aman gitu ya. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan gitu ya, bisa berdiri di mimbar ini, gue paling safe. Siapa bilang? Begitu banyak orang yang diizinkan Tuhan masuk ke sorga dan neraka. Mereka tuh bilang, terlampau banyak pendeta adanya di neraka. Dan orang Kristen, kebanyakan adanya di sana. Nah kita jangan sampai ke sana. Udah ke sana nggak ada way out lagi. Mau teriak-teriak Yesus pun udah nggak bisa. Disiksa selama-lamanya. Ya saya sampai kalau lagi bagaimana, saya suka nonton lagi tuh videonya Philip Mantova yang Trip to Hell. Itu kengeriannya saya dapat lagi. Saya perlu itu buat warning diri saya sendiri, bukannya buat nakut-nakut. Aduh hati-hati deh kalau ngomong. Hati-hati kalau dalam bertindak. Dalam berpikir hati-hati. Dan semua orang di neraka itu kalau dia teriak sama orang yang dia datang itu sama Tuhan. Satu perkataan, gue gak nyangka loh, segini aja tuh bawa gue ke neraka. Nah ini, hati-hati Bapak Ibu. Kita pikir gak apa-apa di dunia nih. Masa kecil gini, masa gue ke neraka sih? Bapak Ibu teman-teman, kita kesandung tuh pakai batu yang kecil kan. Bukan batu yang besar. Kalau batu besar kita ngeles, minggir ya. Kelihatan batunya, kalau batu kecil, gue kesandung jatuh. Nah ini. Jangan sampai ada hal kecil yang kita tuh simpen atau kita nggak sadar, begitu dipanggil pulang sama Tuhan bilang, no, aku nggak kenal engkau. Selesai, ya. Kita lanjut. Nah, kita buka coba Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Begitu khawatirnya Tuhan terhadap iman kita di dunia. Nah ini, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan tahu. Ini akan dihantam sama iblis untuk terakhir kali. Iman. Oh, kita udah gak punya iman, secara Kristen kita selesai. Ya, papa saya pernah bilang gini sama saya waktu saya mau jadi full timer, dia bilang, Michael, kalau kamu jadi full timer, jadilah full timer yang betul-betul full timer. Yang sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan. Atau jadilah mafia yang sampai pemerintah takut sama kamu katanya. Itu firman Tuhan kata papi saya. Panas atau dingin, jangan suam-suam kuku. Kelihatannya kita kayaknya beribadah, kita jadi orang Kristen, tapi kita nggak punya apa-apa di sini, kosong. Itu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan, kata Tuhan. Ditolak sama Tuhan orang yang seperti itu. Makanya kalau saya ganti bahasanya, kalau mau baik, baik sekalian. Kalau mau jahat, jahat sekalian. Betul, ya. Saya diingetin sama papa saya, Michael jangan main-main. Kamu jadi full timer atau kamu jadi orang Kristen sekalipun, harus sungguh-sungguh. Kalau enggak usah. Lu pasti nggak ke sorga, nggak balik pasti katanya. Nggak mungkin, ya. Sampai Tuhan bilang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan tahu ini akan dihantam sama iblis terakhir kali. Bapak Ibu, kalau saya mau katakan kita sudah nggak lama lagi di bumi. Ini putaran terakhir kita. Kalau kita suka yang lari maraton tuh, ya begitu terakhir kali kita akan last lap itu, belnya kan bunyi tuh, neng 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 neng, wah semua tuh akan habis-habisan. Nah ini belnya udah bunyi. Bel ekonomi aja udah bunyi.
Bumper nomor 3 udah kena. Mau apa lagi kita Bapak Ibu? Selain kita harus punya iman sama Tuhan. Nggak ada lagi. No way out lagi Bapak Ibu. Dan hitung-hitungan lagi. Gue tinggal segini nih, duit gue tinggal cetiau di dompet nih gitu ya. Aduh gue ntar ke gereja persembahan lagi berapa duit. Itu logika kita Bapak Ibu. Siapa yang bisa tolong kita selain Tuhan? Coba pikirin itu dulu aja. Coba pikirin. Bos kita? No. Di level tertentu dia akan tega sama kita. Sorry. Kita golden handshake lagi deh, goodbye. Gue punya usaha udah sejalan. Bahkan sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang mencadangkan unpaid leave. Suruh di rumah tapi tidak dibayar. Udah ada. Saya mau tanya, mau makan apa? Ya, jadi jangan sampai kita ini tidak punya iman sama Kristus. Ya, itu pertama, masalah iman. Kedua, kita tuh harus bersyukur sama Tuhan. Ya, tadi sini CVV bilang kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa kumpul beribadah. Betul, betul. Berapa banyak yang tergeletak di rumah sakit hari ini? Di Italia sampai orang yang sakit begitu banyak, rumah sakit tidak bisa tampung, sehingga akhirnya dibikin sayembara, siapa yang punya uang yang paling banyak yang masuk. Berapa banyak orang yang mati di luar rumah sakit, banyak sekali mayat bergelimpangan Bapak Ibu. Tapi kita hari ini tidak coba. Masih sehat semuanya ya. Masih bisa kumpul. Itu anugerah Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Gitu ya. Ada yang batuk-batuk dikit. Enggak apa-apa. Jangan sampai, dia batuk loh. Gue minggir lah. Gue geser-geser. Gak usah. Jangan takut Bapak Ibu. Di sini ada hadirat Tuhan. Ya. Di sini pun Yesus hadir. Dia tahu. Dia akan melindungi kita semua. Ya. Nah itu pertama. Yang kedua. Harus banyak bersyukur. Ya. Kita buka 1 Timotius 6, ya, ayat ke-6. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Yuk, ayat 6 dulu deh, ayat 6. Nah ini, yuk kita baca satu persatu ya. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9. Nah, jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Nah, cinta uang. Sebab oleh berburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai. Ya, asal ada makan dan minuman cukup Bapak Ibu. Ya, saya punya anak angkat namanya Immanuel, dia dibuang oleh keluarganya, saya ambil, dan dia sangat tidak punya apa-apa dari kecil. Saya ada kasih dia bimbingan juga, saya biaya dia punya hidup. Satu hari dia bilang gini sama saya, Pak, pengen dong saya sekali makannya di mall. Kenapa? Saya bilang, bosen Pak, warteg mulu gitu ya. Memang saya kalau makan sama dia di warteg gitu ya. Saya ajarkan dia hidup yang sederhana supaya dia bisa ngukur nanti waktu dia kerja hidupnya seperti apa. Ayo deh ke mall, ayo kita makan di mall, makan Burger King Bapak Ibu. Waktu dia mau makan, itu saya tuh matanya berkaca-kaca. Dia bilang, Immanuel, lu kenapa sih? Gitu. Pak, saya tuh baru kali ini lihat hamburger loh Pak, katanya. Oh iya, katanya. Udah makan-makan. Dan dia makan dengan begitu lahapnya, Pak enak ya Pak, gitu ya. Saking saya nggak teganya, saya kasih aja saya punya hamburger lagi. Ini, makan lagi deh. Dia habis 2 Bapak Ibu, luar biasa, badannya kurus. Tapi karena dia makan sampai enak sekali. Udah, terus kita balik lagi ke warteg lagi, biasa ya, tiap hari makan di warteg. Terus one day dia bilang gini lagi, Pak, kepengen dong Pak, saya makannya harganya 100.000. Ah, makan apa ya? Ada tuh Pak di mall Pak, namanya Pepper Lunch. Kok lo tahu sih gitu? Iya Pak, udah ngincer gitu ya. Ya udah, saya ajak kan kalau yang nasi pakai beef itu kan ya dengan teks 100.000 gitu kan. Ya udah makan, dia makan, makan lahap lagi gitu kan. Gitu.
nggak apa-apa, saya kasih buat dia belajar. Nah, kelar makan saya bilang gini, Immanuel, seandainya kamu saya kasih uang nih, 5 juta. Nih Immanuel, buat makan siang kamu, makanlah yang seharga 5 juta. Terus dia bingung, hah 5 juta Pak? Iya sekali makan, bisa nggak habisin gitu? Nggak bisa Pak, makan apaan 5 juta? Itulah Immanuel, makan secukupnya. Kita punya uang mungkin punya, ya, tapi mungkin kita nggak pernah puas. Kita mau habisin pun kadang-kadang juga nggak bisa sekaligus. Kita kan perlu perencanaan ke depan, gitu ya. Jadi saya ajar sama Immanuel ada batasannya juga. Semewah-mewah saya juga tahu, katanya di mana tuh di Palace tuh di daerah di tim itu ada tuh restoran yang sediain makanan cakar beruang 1 mangkok tuh 5 juta. Saya juga tahu, saya bilang gitu. Tapi saya nggak pernah makan, saya bilang gitu. Karena buat apa? Kita makan apapun, besokannya tuh keluar lagi, saya bilang gitu kan. Ya mau bagus bagaimanapun besok keluar, saya bilang gitu. Iya ya Pak. Gitu. Oke, Immanuel, sekali-sekali nggak apa-apa, tapi cukupkan hidup kamu dengan apa yang ada sama kamu. Ya puji Tuhan hari ini dia udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, dan dia mulai bisa menata, dia punya income. Ya, perhatikan baik-baik ayat 8 tadi, asal ada makanan dan minum itu cukup. Nah, ayat 9 boleh ditayangkan lagi ayat 9-nya. Nah, ini Bapak Ibu, ini paling bahaya nih. Saya tahu kita semua kepingin kaya, pasti gitu ya. Tapi jangan kita berburu menjadi kepingin kaya. Pak Niko bilang gini sama kita semua, biarlah kaya itu bonus. Tuh. Dulu saya nggak ngerti arti ini kalimat, kok bonus sih, kan kaya kita mesti berusaha gitu ya. Saya pernah ngomong 4 mata sama Pak Niko gitu, waktu kita bikin pastor message itu dulu, saya bilang, Om, mau tanya boleh nggak? Iya, kenapa Mike? Kan Om pernah bilang katanya kita nggak boleh kaya. Oh iya, ngapain katanya kaya? Tapi Om, aku pengen kaya Om, ngomong gitu kan gitu ya. Gini Mike, gini. Kaya itu bonus. Yang penting buat kamu tuh kejar Tuhan. Dia tuh sumber segala-galanya. Ya sumber uang juga, ya sumber damai sejahtera juga, ya sumber kesehatan juga. Terus Pak Niko tanya gini, emang buat kamu tuh arti berkat tuh apa Mike? Saya jujur Bapak Ibu, saya ngomong, uang Om. Saya bilang gitu ya, uang. Iya, tapi itu bukan itu Mike katanya. Nomor 1 berkat Tuhan itu adalah kesehatan. Kamu kalau punya uang sampai miliaran, kamu sakit, kamu gak nikmatin. Gitu. Kamu punya uang berapa triliun pun Mike, terus kamu sakit, kamu di ICU, yang kamu dengar apa? Tit, mesin ICU kayak gitu, kamu gak damai sejahtera. Hilang damai sejahtera. Pertama tuh sehat Mike. Kedua tuh damai sejahtera. Uang tuh paling bawah dia bilang. Ya, jadi jangan ke situ pikiran kamu tuh. Saya tuh banyak ngobrol tuh, iya ya. Saya panggilnya kan Om Niko, iya Om ya gitu. Michael pikir tuh uang, udah Mike jangan pikirin kaya, gak ada gunanya. Kaya juga mau ngapain? Ini ayat ini dari Pak Niko nih ayat. Kamu datang gak bawa apa-apa loh Mike, waktu lahir. Ntar pulang pun gak usah bawa apa-apa katanya. Emang kamu tahu nanti di peti kamu diselipin apapun gitu ya, kan kamu tahu katanya. Ya, memang ada kepercayaan lain yang memang disiapin rumah-rumahan kan ada ya, yang dibakar, terus ada mobil-mobilan, ada apa ajudan nanti itu. Iya, nggak tahu lah itu mereka punya kepercayaan, tapi saya nggak mau bahas itu. Jadi yang penting adalah jangan sampai kita kepingin kaya. Tapi kaya boleh nggak? Boleh. Nah kita kan diserangnya GBG nih, waduh tuh teori kemakmuran tuh katanya. Apa-apa berkat, apa-apa tuh ngomongin uang, kaya gitu. Enggak. Waktu saya dengar Pak Niko seperti itu, saya tuh jelas. Oh iya, berkat nomor 1 tuh kesehatan. Kedua itu damai sejahtera. Uang tuh paling bawah. Bayangin kalau kita juga sehat, tapi nggak damai sejahtera, ujungnya sakit lagi. Pasti sakit gitu loh. Ya, jadi jangan pikir apa-apa uang. No, nggak seperti itu ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang tinggal 1,5 juta, kita akan pegangnya kenceng-kenceng. Tuhan, masih jauh tanggal 25. Gitu ya, yang kerja kan itu kan. Makanya saya suka bercanda sama teman saya, itu tanggal 25 sampai 30. Waduh, semua itu pakai amin. Wes. Begitu tanggal 5 ke atas iman ya, udah menipis, udah ada saldo minimum segala macam. Saudara, bukan itu hidup ya. Saya percaya Tuhan punya takaran masing-masing buat kita. Ya.
Kalau udah lihat orang yang lebih diberkati, jangan pernah ngiri, jangan. Saya pernah punya teman, maaf, dia anaknya konglomerat. Dulu, ya. Saya dulu naik Daihatsu Seret yang cuma 1000 cc, dia BMW seri 5. Wow, sama-sama pelayanan ke Tangerang. Begitu parkir, minder saya Bapak Ibu ya. Sama-sama putih, tapi putihnya lain gitu ya. Bagus bener nih mobil, ada konglomerat. Tapi sehari ini habis. Usahanya habis semua. Kaya tuh gak kekal Bapak Ibu. Tapi iman buat kita tuh bikin kita kekal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan sampai cinta uang. Itu nomor 2 ya. Multimedia bisa tolong putar videonya nggak yang itu? Bukan yang Benihin, yang satu lagi coba. Ini ada satu video bagus banget, saya dikasih sama teman. Bagaimana kita tuh nggak pernah puas sama kita punya keadaan. Coba, ada nggak? Nah, bukan ini, bukan. Yang satu lagi. Coba kita nonton sebentar aja, sebentar. Nah, ini coba. Saya turun dulu deh. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? Man, I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't understand. If I had one of those, man, I'd be much happier. Hey man, sorry to bother you. Is this a new Rolls Royce? This is like my dream car. Yeah, it is. You know man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk. You must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but thanks for talking to me. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you already have. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Sucks. I hate taking the bus. Everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I'm gonna take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my God. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me
At least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice day. Ya, dapat sesuatu dari video ini? Ya, kita ngeluh banyak hal tapi kita nggak bersyukur. Tuhan tolong kita berkali-kali, yang mungkin kita coba yang udah usia di bawah 50 tahun, coba renungkan berapa kali Tuhan tolong kita, yang kita pikir nggak akan tertolong lagi. Apalagi tambah usia 60, 70, makin banyak pengalaman. Tapi sampai hari ini pun kita masih suka ngeluh sama Tuhan. Ya, Tuhan saya nggak ini, saya nggak itu, saya nggak bisa ini. Lihat, sampai orang yang lumpuh aja masih bisa, saya masih punya tangan katanya. Mari kita bersyukur sama Tuhan ya. Terakhir, Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita ini semua harus kembali kepada kasih yang semula. Ini akar dari semuanya yang kita kembali sama Tuhan. Kalau kita nggak punya ini, kita akan hilang juga. Ya, saya bersyukur ada pendoa yang dekat sama saya untuk mengingatkan saya. Saya juga bukan orang sempurna. Saya jauh dari sempurna. Ya, one day dia telepon saya bilang, Mike, saya mesti ketemu sama kamu. Karena ada pesan Tuhan buat kamu. Waduh, kalau itu saya susah deg-degan tuh. Aduh, apalagi nih Tuhan gitu ya. Waktu dia ketemu sama saya, dia cuma nangis. Dia bilang, Mike, Tuhan cuma bilang satu buat kamu. Tuhan kangen banget sama kamu. Kamu terlalu sibuk, ya, kerja ini, kerja itu, mendandani gerejamu. Bikin program ini sukses. Program itu sukses. Tuhan gak minta itu, Mike. Tuhan minta waktu kamu untuk kamu di kaki Tuhan. Dia mau ngomong banyak sama kamu. Saudara, dan saya tahu, saya sudah cukup menyimpang dari itu semua. Saya datang ke Tuhan, saya minta Tuhan, saya minta lagi kasih yang semula itu. Dan saya dapetin lagi itu September tahun lalu, saudara. Bayangin, saya pelayanan Tuhan 20 tahun, tapi bisa hilang juga kasih yang semula. Saya nggak malu ngomong seperti ini, karena ini percontohan. Ya. September, lagi di mall. Ya, setelah saya doa sungguh sama Tuhan, saya minta itu kasih yang semula. Lagi di mall, lagi pegang sayuran lagi. Lagi pilih sayuran begini, tiba-tiba tuh saya merasa tuh hadirat Tuhan tuh turut kuat sekali. Dan saya nangis sih sedang Tuhan, ini yang saya mau Tuhan. Ini yang saya mau ya. Bukan apa-apa, bukan saya punya harta, enggak ada arti, semua itu sampah. Saya mau Engkau Tuhan. Dan saya kembali ke kasih yang semula ya. Jadi kita baca ayat yang terakhir, Wahyu 2 ayat 2-5. Yuk kita baca pelan-pelan ya, ayat 2 aja cukup ya. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3 lanjut. Sabar oleh berita namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dipuji sama Tuhan. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oke. Bapak Ibu, apapun dasar kita, berbuat apapun, datang ke gereja, memberi, menabur, berdoa, kalau tidak punya kasih, dasarnya nggak ada, itu semua sia-sia. Ya. Video terakhir yang dari Benin tolong diputar. Ya, ini video terakhir ya. Yuk kita nonton. I had a vision years ago. And in the vision, God took me to hell. Devil was walking me around hell. He was showing preachers and was showing people, those who didn't pray. These are those who manipulated my people. These are those who are lazy. In hell, hell has a display for preachers. It has a display for you that don't pray, you that don't seek him, you that play with him. And hell's going to show you off. You know what? You can serve the Lord and have great meetings, but what God wants is that first love. I've always had the anointing in my meetings because it's so separate than the anointing on your heart. I began to discover the danger of being anointed for ministry and not being anointed in my own life, because what I saw in my dream
is I saw a lot of this. That's what scared me. I had this dream last week. A whole line of people. And very few got this. And Jeannie on the organ, this was a lady I knew back in Florida named Jeannie Clappenberg. She's in heaven now. I see her sitting on this organ playing two songs, only two songs. One, a song of welcome, and two, a song of rejection. I see the Lord standing on the other side doing this or that. You can't believe how many times he did this. Well, they were taken away from the gate. If we don't come back to his first love, he'll spit us out. Who cares about a ministry? Who cares about studios? Who cares about whatever? If you lose Jesus, you're sunk. We have nothing left. I don't want Benny to be seen anymore. So it's all about Jesus. It's all about Jesus. I don't care what kind of problems you have. I don't care what kind of house you live in. I don't care how much money you have. It doesn't matter. It's Jesus. What is your life like with the Master? You get to heaven, will you have this or that? And most people say, well, surely I want to have this. How do you know? You know, people say, well, you have the gift of healing. I don't want it, because a gift will not guarantee you heaven. Only your relationship with the Lord, only how he sees you. Everything in us must strive to be accepted by him. What matters is the one on your heart, because that's what will get you in. Many will come and say, Lord, we prophesied, done this. That's the anointing on their office, but it's the anointing on our hearts that matters. So here's the message. Come back to your first love. The Lord wants from all of us is first love. He doesn't want to feel he's number 3 or number 2. That's what he wants. But that's the work of the Holy Spirit. We cannot live that kind of Christian life on our own. It's just impossible. So when the Lord said he wants to be number 1, that means death. Death to self. Carry your cross and follow me. Give up all and follow me. You know, some dear lady was send me a comment about that. Well, you know, like give up everything and live in poverty. That's not what he meant. So stop changing what God meant. Money has nothing to do with this. It's your heart. It comes down to one thing. Jesus. That's all we care about. We want to serve Jesus. And he is the one who will meet the needs so we can preach the gospel. Well, God has anointed you. Forgive me. So, God has used you. So, it doesn't matter how great you were used. What matters is your heart. The way he sees you, That's all that matters. Ya, nangkap sesuatu lagi dari video ini. Ya, ingat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita semua akan diuji. Ya, apakah kita betul-betul punya the first love itu? Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, mulai sekarang dibina. Sebelum terlambat. Ya, jelas dikatakan begitu banyak orang yang ditolak, jelas. Ya, bahkan di video-video kayak Philip Mantova, kemudian Elizabeth yang dibawa ke surga, semua ngomongnya hal yang sama juga. Ya, terlampau banyak anak Tuhan yang tidak sampai ke surga. Bahaya sekali. Tapi kita rutin ke gereja, bahkan ada yang pelayanan, ada yang KKR. Ya, Tuhan bilang tuh dia nggak peduli kita mau bangkitin orang 100 orang dibangkit dari mati, dia nggak peduli itu Bapak Ibu. Ya, gerejanya didandanin sebagus apapun, dia tidak peduli itu. Kita mau bangun jam 3 pagi untuk ibadah hari ini, kita mau doa, Tuhan juga tidak lihat itu Bapak Ibu. Hati kita sama Tuhan bagaimana? Itu yang dia lihat. Ya, jangan sampai kita semua udah seperti ini berjuang, tapi ujungnya nanti kita ditolak, jangan. Ya, saya berdoa kita semua ke sorga. Ya, kita mesti berjuang ke sana. Baik, saya akan akhiri. Hari ini saya undang tim PPW semua ke depan. Ayat terakhir saya ingin bacakan buat kita semua, yaitu Kejadian 28 ayat 15. Ya. Kejadian 28 ayat 15. Ayat ini pegang baik-baik Bapak Ibu sebagai pegangan kita semua. Ya, kita baca pelan-pelan 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. So aku tidak akan meninggalkan engkau
melainkan tetap lakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Yuk kita doa sama-sama yuk. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman-Mu terus ada buat kami Tuhan. Dan ajar kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Ditumbuhkan iman untuk terus datang kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa virus corona, KEG, apapun itu Tuhan tidak akan pernah mengganggu kami Tuhan. Tapi kami terus akan bergantung penuh pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tak usah ku takut,